Setelah namanya jadi trending karena raut muka sedih yang tak bisa ia tutupi usai tak dimasukkan di skuad timnas Indonesia oleh Coach Shin Tae-yong di laga kontra Jepang, sosok Eliano Reinders kini telah kembali latihan bersama timnas guna menjalani persiapan timnas yang bakal menghadapi Arab Saudi pada Selasa malam. Di momen latihan ini, nampak raut wajah Eliano sudah kembali bersinar. Ia tersenyum, bahagia, dan berinteraksi dengan rekan satu timnya dengan nyaman. Eli bahkan mengirimkan pesan di akun media sosialnya dengan memposting beberapa foto di sesi latihan dengan wajah tersenyum. Lantas apakah ini artinya Eli bakal dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong di laga kontra Arab? Seperti apa kritik Coach Justin soal pentingnya STY merubah strateginya yang gak berjalan? Inilah beberapa rangkuman menarik terkait kondisi timnas terbaru. Trees and waves, it echoes along. Whispered secrets woven in. Direkrut atas persetujuan STY, bahkan dipercepat karena STY menginginkannya. Exco PSSI Arya Sinulinga nampak tak bisa menahan kekecewaannya saat bicara soal keputusan STY yang tidak memainkan sosok Eliano. Bahkan tak memasukkan Eliano ke dalam skuad timnas ketika timnas dihajar Jepang dengan skor 4-0. Dalam interviewnya bersama Kumparan, Arya Sinulinga sekali lagi menegaskan jika kehadiran Eliano atas dasar persetujuan dari STY. Dan saat melihat Eliano tak masuk skuad, tentu ia ikut bertanya-tanya. Apalagi jika mengingat kualitas Eliano yang tercatat sebagai pemain muda potensial dengan jam terbang dan pengalaman yang cukup baik di Liga Belanda atau Eredivisie bersama timnya PEC Zwolle. Kalau kita ke Kemenpora, itu ada tuh analisa teknis kenapa dia kita usulkan untuk naturalisasi. Ada itu prosesnya. Dan itu yang menulis itu siapa? Masa kita? Nggak ada yang nulis itu, ya Shin Tae-yong yang nulis. Lawan Bahrain, waktu lawan Bahrain itu dia minta supaya mempercepat match sama Eliano untuk naturalisasi ya Bang ya. Iya, makanya kita kan sumpahnya bukan di Indonesia. Dan terakhirnya itu dia minta juga yang percepatan terus supaya match sama Eliano bisa main. Makanya kita kesini aja kok jadi ini ya gitu. Iya, gitu. Saat ini sendiri Eliano telah kembali ke sesi latihan bersama timnas Indonesia guna bergabung bersama para pemain lain untuk mempersiapkan skuad laga kontra Arab Saudi pada 19 November yang akan dimainkan pada Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sesi latihan ini, kita bisa melihat bahwa Eliano telah kembali tersenyum. Ia nampak bercanda, berbincang, dan menjalani sesi latihan dengan antusias. Senyum sumringah bisa kita lihat kok di wajahnya, dan tentu berharap ini jadi sinyal bahwa ia merasa nyaman dan siap untuk berjuang demi bisa mendapatkan tempat di skuad tim Garuda. Lihatlah bagaimana Eliano nampak sumringah berbicara bersama Rafa, dukungan dari Shane Patinama, hingga mendapatkan pelukan dari Ferrari yang coba bercanda dengannya. Kalau kata manajer timnas Bapak Sumarji, Eliano ini adalah sosok anak yang baik dan bisa menerima saat dirinya tak masuk skuad timnas. Tapi dia akan selalu berusaha keras untuk membuktikan jika ia bisa masuk ke skuad. Pribadi yang sangat baik dan dia berusaha untuk bisa menerima tidak dimasukkan dalam skuad, dan itu sudah dia perbaiki dan dia tetap semangat, dia tetap berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya dia. Kita akan lihat kaitannya dengan bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan juga besok. Masih ada waktu untuk supaya Coach Shin bisa melirik dan bisa melihat sekaligus bisa menilai Eliano layak untuk dimasukkan dalam skuad. Sedikit beralih dari Eliano, kabar yang kurang baik harus diterima timnas ketika hingga saat ini pemain bertahan baru tim Garuda, Kevin Dix, masih belum bisa menjalani latihan bersama timnas. Pemain yang baru menjalani debut untuk Indonesia di laga kontra Jepang itu masih dalam perawatan dan belum bisa dipastikan apakah ia bisa bermain di laga kontra Arab Saudi atau tidak. Seperti kita tahu, di laga kontra Jepang, Kevin harus ditarik di menit 41 usai mengalami cedera akibat mendapatkan benturan dari pemain Jepang di area lututnya yang membuat kakinya mendapatkan perban. Usai laga, ia sempat menjalani proses medis untuk melihat kondisi cederanya. Hanya saja hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi apakah Kevin bisa main atau tidak. Di sisi lainnya, sebuah konfirmasi tegas baru-baru ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam konferensi persnya bersama para awak media, Erick memberikan peringatan tegas kepada para pemain dan pelatih khususnya bahwa hasil laga kontra Arab Saudi akan jadi evaluasi besar-besaran. Ini kan
bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room, bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap. Tentu pernyataan Erick Thohir ini adalah peringatan keras kepada tim jajaran pelatih, bahwa timnas harus bisa mendapatkan poin penuh di laga kontra Arab, karena jika tidak, maka peluang timnas akan makin sulit untuk bisa tembus ke Piala Dunia. Foliage hums lullaby for the clear stream light. Wind carries tales from roots to skies ears. Gaya main STY dapatkan kritikan keras dari Coach Justin. Gaya bermain 3-4-3 dengan gaya bermain yang condong defensif dengan mengandalkan counter attack dan memanfaatkan kecepatan para penyerang timnas Indonesia dinilai tak memberikan hasil yang positif bagi para pemain timnas. Hal inilah yang kemudian membuat strategi Coach Shin banyak dikritik. Kali ini Coach Justin yang sebelumnya memuji STY memilih untuk mengkritisi dan mengkritik gaya bermain STY. Menurut Coach Justin, dengan 3 back timnas telah terbukti nggak bisa bertahan dengan bagus. Dan itu terbukti di mana dari total 5 laga yang telah dimainkan timnas, Indonesia tak sekalipun mendapatkan clean sheet. Dengan total 11 gol telah bersarang ke gawang Martin Paes. Padahal Paes nggak bermain buruk. Timnas juga punya pemain bertahan yang terbilang sangat bagus. Namun karena sistemnya nggak cocok, ya tetap saja kebobolan banyak gol. Kenapa lu tidak memainkan gaya bermain sesuai dengan mayoritas pemain, yaitu 4-3-3? Karena dengan 3 back aja lu kebobolan banyak kok. Lawan Bahrain kebobolan, lawan Cina kebobolan, lawan Saudi kebobolan. Padahal ada Martin Paes loh di situ. Apakah Martin Paes main bagus? Enggak. Tapi main jelek? Enggak juga. Banyak gol itu bukan salah dia. Lebih lanjut, soal gaya menyerang yang mengandalkan Ragnar dan Rafa untuk melakukan counter attack, menurut Coach Justin, itu bukan pilihan yang bagus. Ia menilai Rafa dan Ragnar bukan pemain yang sehebat Vini atau Rodrigo, yang bisa disuruh main di depan sendiri, bisa menciptakan peluang dengan mudah dan mencetak gol. Artinya, penyerang butuh sistem yang bagus, bukan mengandalkan kemampuan individu saja. Ibarat Vini Rodrigo lah, nggak usah Mbappe. Vini Rodrigo main dua pemain, satu pemain bisa gocek semua. Kita kan nggak bisa. Jadi untuk gua agak miris kalau Ragnar disalahkan. Oke. Berkali-kali Ragnar itu sama Stripe turun dari belakang. Gapnya itu jarak terlalu jauh karena mereka harus ikut turun, ikut defense. Dan kelihatan banget kita 15-20 menit terakhir biasa itu selalu diserang karena stamina udah menurun. Kalau lu mau paksa dengan main kayak gini, gue bilang bye-bye. Sekali lagi, pada dasarnya, Coach Justin berharap bahwa akan ada perubahan sistem permainan dari Coach Shin Tae-yong di laga-laga selanjutnya. Karena jika melihat gaya main STY di round 3 ini, gak ada harapan bagi timnas untuk bisa lolos Piala Dunia. Secrets you can't hear, yeah. Foliage hums lullaby for the clear stream light. Wind carries tales from roots to skies ears. Fokus lawan Arab. Terlepas dari apapun yang telah terjadi di laga kontra Jepang dan semua laga yang telah dilewati timnas Indonesia di round 3, kini fokus timnas akan ada di laga kontra Arab Saudi. Secara sederhananya, mungkin kita pernah tahan imbang Arab di markas mereka di pertemuan pertama, sehingga sebenarnya kita punya peluang. Tapi di sisi lain kita harus ingat, Arab juga telah berubah. Pelatih mereka sebelumnya Mancini bahkan telah dipecat dan diganti mantan pelatih mereka di Piala Dunia Hervé Renard, yang sukses membawa Arab tampil luar biasa kembali untuk menghentikan Australia di kandang Australia. Bahkan saat itu, Arab bisa saja menang atas Australia jika gol Arab tak dianulir akibat offside. Namun di sisi Indonesia, fokus para pemain dinilai telah kembali usai kalah dari Jepang. Para pemain dan pelatih telah melakukan evaluasi yang menurut Verdong berjalan dengan baik. Di ruang ganti, semua pemain merasakan kesedihan dan tak ada yang bisa berkata-kata setelah kami kalah dari Jepang. Kami tidak melakukan pekerjaan kami yang baik di laga tersebut. Kami kalah 4-0, jadi itu bukan hasil yang baik bagi kami. Tapi kami harus segera melupakan hasil buruk tersebut, tak perlu mengingatnya lagi. Kami harus menyambut laga selanjutnya lawan Arab Saudi, karena itu laga yang penting. Ungkap Verdong, sumber Okezone Bola.
hidden song. Jika bisa meraih kemenangan kontra Arab Saudi, peluang timnas untuk lolos ke 4 besar dapat dikatakan terbuka lebar. Pasalnya, tambahan 3 poin akan membuat Indonesia memperoleh 6 poin. Jumlah itu sama dengan peringkat 2 saat ini. Dan perlu diingat, di sisa 4 laga selanjutnya, kita masih punya 2 laga kandang kontra Bahrain dan juga timnas China, yang seharusnya benar-benar bisa kita menangkan. So, tetap dukung timnas, karena perjuangan untuk menembus 4 besar belum usai teman-teman. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.